Pateners, bentar ya. Saya tahu acara udah mulai, tapi ini penting banget nih. Aduh, saya bukan lagi selfie, bukan. Ini saya lagi nyari sinyal. Aduh, sinyal susah banget sih. Aduh. Nah, dapat nih, bener. Bentar. Aduh, posisi kayak begini lagi. Dapat, bentar. Saya mau upload dulu nih. Demi usaha saya biar lancar. Kan promo-promo orang harus tahu dong. Di mana lagi kalau promonya kalau bukan di sosial media. Yes! Akhirnya ke-upload. Ada SOS MED. Sosmed. Nah, kita ketemu lagi di Paten bersama saya Kemal. Nah, Pateners, sekarang kalau kita punya usaha, kayaknya harus atau bisa dibilang wajib punya sosial media. Terus kalau dipikir-pikir, mempromosikan produk kita di mana kalau bukan di sosial media? Kalau dulu, nah pasti tahu dong, kalau dulu mempromosikan segala hal ya di koran, iklan berbaris. Tapi kalau sekarang hanya dalam genggaman. Tapi yang namanya mempromosikan produk di sosial media nggak boleh sembarangan. Dengar-dengar nih, yang saya tahu ya, saya pernah dengar. Ada jamnya. Jamnya jam berapa? Ya, udah gitu katanya gambarnya harus bagus, fotonya harus keren, videonya durasi nggak boleh lama-lama. Wah, banyak deh. Tapi yang pasti kalau kita punya usaha wajib kita bermain juga di sosial media. Nah, mungkin kalau dulu-dulu melihatnya orang, main sosmed, ini kerja, usaha, biar omsetnya banyak. Sama seperti public figure yang satu ini, usahanya, mantap. Kita lihat yuk. Pop hari ini basically itu media musik yang kita berfokus pada konten musisi Indonesia. Setelah berjalan 3 tahun, kita dari sisi media ini ada beberapa hal yang kita kerjakan untuk revenue. Pada saat Pop hari ini dibentuk, banyak ide ya mengenai apa yang harusnya kita kerjakan di sini. Cuman pada akhirnya kita memilih satu fokus, yaitu musik Indonesia terkini. Dalam arti kata harus musik Indonesia dan yang lagi hot, yang lagi pop. Kita pengen musik apapun bisa jadi trending, bisa jadi mainstream atau pop dengan cara kita memberitakannya sesuai dengan apa yang para musisi ini pengen didengar oleh masyarakat. Kenapa nama portal kita adalah Pop hari ini? Ya karena kita merasa kata pop ini bisa kita twist menjadi suatu yang lebih dalam lagi. Karena selama ini pop dianggap sebagai mungkin tanda kutip nggak keren gitu, kacangan. Tapi sebenarnya untuk membuat budaya pop sebenarnya perlu pemikiran yang cukup dalam. That's why kita namain Pop hari ini ya. Hari ini kita pengen selalu update bahwa kita nggak stuck di satu momen tertentu, nggak di satu zaman tertentu. Kita membuka diri terhadap apapun yang terjadi hari ini, sehingga apa yang kita beritain di sini, apa yang kita kerjakan itu selalu relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Sebuah karya itu harus sepop mungkin, dalam arti kata semakin banyak orang yang mendengar, semakin pop karya tersebut, semakin orang bisa mendengar. Apapun karyanya, seidealisme apapun karyanya, sebenarnya pada akhirnya gimana cara kita membuat pop sehingga orang di luar sana selain kita bisa menikmati karya tersebut. Oke, Pateners, agar seseorang bisa atau mau membeli atau setidaknya mencoba produk kita, menurut saya yang paling penting nomor satu adalah kita harus punya packaging. Ibaratnya kita punya rumah, orang mau masuk, rumahnya depannya harus bagus, ya kan? Kalau nggak bagus mungkin saya nggak usah masuk deh. Tapi kalau bagus rumahnya, keren, pasti orang pengen masuk. Nah, ini ada satu jasa desain. Di saat pandemi seperti ini, katanya jobnya
banyak yang tutup, banyak yang hilang karena banyak usaha-usaha Indonesia yang bangkrut. Tapi justru dia mendapatkan pasar luar negeri nih Pateners. Wih, bagus dong. Artinya cuannya pakai dolar. Wih, betul. Omsetnya bertambah karena pembayarannya pakai dolar. Tapi dia juga punya niat baik juga untuk membantu teman-temannya di sekitar rumahnya atau teman-teman di sekitar areanya. Apa yang dia lakukan adalah dia memberikan jasa desain gratis untuk teman-teman yang di PHK dan membuat usaha baru. Wow, luar biasa. Ini yang harus dicontoh apa? Usahanya, kemudian idenya, dan niat baiknya. Kita simak bersama-sama. Kalau Copyright Reserve sendiri itu adalah eksperimental design studio. Cuman memang kita itu basicnya itu cuman ada 2 member atau 2 anggota. Saya dan teman saya Hilmi. Kalau jasa tuh sebenarnya cakupan yang paling luasnya sebenarnya di branding, yaitu ke brand identity, kayak misalnya bikin logo, terus turunan-turunannya sampai ke produknya dan kayak packaging, terus atau enggak kalau misalnya ada kesempatan untuk bekerja sama untuk bikin produknya dengan klien pun bisa aja sih. Cuman yang paling sering dikerjakan tuh lebih banyak ke promosional konten, kayak misalnya untuk bikin poster atau enggak ke konten Instagram. Kemarin tuh kan ya kebetulan kita kerja di rumah ya, WFH semua, nggak datang studio gitu. Ya walaupun cuma berdua sih. Tapi ya proses kreatif yang harusnya dibikin tuh ya hilang aja karena ya udah situasinya situasi rumah aja yang kita terima gitu waktu kemarin. Cuman ya kalau misalnya cara bertahannya sih ya gimana caranya, di rumah pun harus bisa rasanya kerja di kantor gitu ya. Kalau pas pandemi kebetulan dari inner circle-nya lagi, karena ya ternyata teman-teman pun posisinya sama gitu, senasib juga. Jadi ya kita coba untuk nerima dan kerjasama dengan teman-teman lagi sih. Sebenarnya mau di bidang kreatif atau dimanapun ya pada saat kayak gitu ya nggak akan ada yang bisa selesai sih. Ya sederhananya gitu. Cuman kalau misalnya ngelihat kondisi pandemi lagi ya coba lebih sensitif terhadap hal-hal yang ada di sekitar aja, karena ya mau itu buruk pun ya bisa jadi potensi untuk kegiatan kreatif yang dilakuin gitu sih. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kalau saya kasih hadiah ya, tapi packagingnya seperti ini, surprise! Pasti reaksi Pateners akan biasa aja. Coba dilihat. Putih, nggak ada pita, gini aja. Udah gitu banyak bekas selotipnya. Kayak apa ya? Kayak nasi box ukuran buat se-RT ya, gede banget ya. Tapi saya yakin reaksi Anda, impresi Anda pasti akan biasa saja. Karena nggak ada warnanya, tidak ada desain apa-apa, dan bisa dibilang jadul atau zaman dulu. Nah, ini ada satu bisnis yang melihat celah dan peluang yang luar biasa. Namanya adalah Prezi Box. Yang mereka lakukan adalah mereka punya bisnis custom box. Contoh misalnya, saya gemar pesawat. Nah, mereka bisa custom box untuk hadiah tapi dengan warna dan desain-desain pesawat. Jadi lebih apa ya? Lebih personal. Misalnya, Pateners punya temen, dia sukanya adalah ikan piranha. Nah, mungkin begitu dibuka ada ikan benerannya. Oh, itu bahaya ya. Tapi ini idenya bagus sekali nih pemirsa. Kita lihat yuk seperti apa desain-desainnya dan usahanya yang sangat kreatif. Ini dia. Oke, jadi latar belakang dari Prezi Box sendiri ini dari awal aku untuk suka ngeliat Pinterest. Jadi aku suka ngeliat barang-barang lucu atau sesuatu yang lucu di Pinterest. Nah, abis itu aku sekarang lagi kuliah dan di kampus aku itu ada kebudayaan gitu untuk kayak ngasih-ngasih lah barang-barang kecil sebenarnya, kayak untuk makanan kecil atau apapun itu untuk menyemangati orang, atau mungkin lagi dia sedih atau butuh semangat atau dia mau ujian, itu apapun itu pasti kita kasih sesuatu. Jadi untuk pemasaran sendiri Prezi Box itu kita pikirin lagi mana kita memasarkan menggunakan media yang tepat gitu. Jadi untuk saat ini tuh Prezi menggunakan media Instagram yang pasti, kemudian kita juga menggunakan media TikTok gitu. Jadi kita gunakan kedua media sosial ini untuk mempromosikan dan memasarkan Prezi Box.
Jadi untuk care package sendiri yang dimiliki Prezibox itu kita mempunyai 3 warna dari biru, hitam, dan kuning. Kita tuh konsepnya sendiri tuh color theme. Jadi misalnya yang ini tuh ada yang warna hitam. Kita itu menyebutnya ini 4 sisi ini namanya lidah box. Jadi untuk lidah box sendiri ini aja kita memikirkan bahwa kalau yang black itu movie kan, tentang film, tentang TV series. Jadi kita memikirkan sedemikian rupa agar lidah boxnya itu relate juga tentang tema yang kita suguhkan. Halo Tante. Iya, udah nyampe nih sayurnya Tante. Udah sampai semua ya sayurannya? Seladanya udah. Tomat? Ini juga. Timun juga ada kan? Iya udah, timun rawit udah. Sama timun, saya kan pesen timunnya 1 kilometer. Kok ini datangnya cuma kayak 30 cm? Emang bisa Bercanda aja. Tante. Terima kasih ya Tante ya. Siap. Ntar kapan-kapan saya order lagi. Ditunggu loh, Oke. yang banyak Iya ya. bener, saya order sekebon. Oke, Ya Tante. Pak Teners, zaman sekarang yang namanya beli sayur, udah lewat sosial media. Iya bener. Padahal cuma beli timun doang, tapi lewat sosial media. Ini yang namanya perubahan. Ada satu usaha yang menurut saya sih, saya dulu nggak nyangka. Karena yang namanya beli sayur, yang menjadi pilihan saya cuma satu, yaitu lewat tukang sayur yang lewat depan rumah. Baik itu naik motor, atau didorong, ya, atau dipikul. Tapi sekarang, jualan sayur lewat aplikasi dan juga sosial media. Ada. Nah ini bukan cuman di Jakarta, tapi ada di Bandung dan di kota-kota lainnya. Nah ini bagus nih, ada usaha yang sekaligus mensupport ekosistem dari para petani. Kita lihat yuk usahanya. Nama Tante Sayur itu sendiri itu ide dari istri saya sih sebenarnya. Menurut istri saya itu Tante Sayur itu benar-benar edukasi dan mempresentasikan apa yang kita mau, yaitu dari petani, Tante Sayur, terus langsung ke pengguna. Apakah itu di rumah-rumah yang tukang masak, ibu-ibu, apa segala macam. Intinya gimana caranya supaya dari pertanian langsung ke dapur kita. Modal awalnya sebenarnya sih modal nekat sih sebenarnya. Terus modal kepercayaan, dan awal-awalnya itu ya yang ngorder, yang belanja dari kita itu adalah teman-teman kita semuanya yang notabene-nya adalah sangat membantu orang-orang sekitar kita, yang benar-benar membantu kita untuk memulai bisnis ini sih. Pada saat saya masih tinggal di Bali, istri saya dan anak-anak saya di Jakarta, itu tiba-tiba istri saya telepon, boleh kirim ke Jakarta nggak ini? Boleh kirim ke Jakarta nggak? Kayak gini. Karena modal utamanya itu dari garasi mobil sebenarnya untuk tempatnya. Garasi mobil, dapur kita di rumah, terus yang bantuin itu orang rumah semuanya. Semoga perekonomian kita balik lagi semuanya berjalan lancar semuanya, sosial budayanya kita. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berbagi, jangan lupa berterima kasih. Pak Teners, lihat nih. Outfit. Wah, kalau anak zaman sekarang kan Pak Teners nyebutnya outfit of the day ya. OOTD. Nah, lihat dong outfit saya. Jaket saya buatan anak dalam negeri. Kaos saya, dari tulisannya aja udah bagus. Paten. Ini, kaos ini terbuat dari kulit kerupuk. Enggak, bercanda. Tapi yang namanya bisnis kaos menurut saya itu nggak ada matinya Pak Teners. Dari zaman dulu, kaos kan gitu aja bentuknya ya. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan adalah desain. Nah ini ada satu bisnis kaos yang menurut saya sangat kreatif. Karena ada cerita di balik setiap desain. Lucu ya, biasanya kan cuma logo atau gambar. Ini Pak Teners ada ceritanya. Ceritanya seperti apa? Kita simak yuk bisnisnya bersama-sama. Ini dia. Awalnya Redemption ini terbentuk dari saya dan teman saya. Kita temenan udah lama sebenarnya dari SD. Akhirnya setelah nongkrong-nongkrong bareng, akhirnya memutuskan untuk membuka usaha bisnis. Kalau konsep kita itu mengambil konsep dark ya, gelap. Tapi setiap dalam artikel baju yang kita buat itu mempunyai ceritanya sendiri. Kayak part 1 punya cerita yang berbeda-beda, misalkan part 2 dan seterusnya kayak gitu. Kalau ngomongin soal artikel favorit, semuanya punya ceritanya masing-masing lah. Semuanya saya suka. Kalau
untuk pemasaran, Redemption menggunakan media Instagram, iklan dari Instastory, dari paid promote, membayar artis-artis untuk mempromosikan Redemption kayak gitu. Kendala yang kita punya tuh biasa, pertama awal usaha itu modal, namanya anak muda, biaya terbatas. Kedua, konveksinya ngaret, itu yang kadang-kadang jadi kendala buat kami. Yang aturan jadwalnya sudah disusun sekian rupa, udah diatur, tapi kalau konveksi ngaret, semua plan hancur ke belakang dan kita harus meeting lagi, rapatin lagi supaya planning ke depan supaya lancar. Tak semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pak Teners, saya kan udah punya dagangan nih. Dagangannya saya taruh online. Taruhnya di mana sih yang bener? Udah gitu sepi. Gak ada yang beli dagangan saya, kenapa ya Pak Teners ya? Aduh. Nah, biar ada yang beli dan agak laku dikit ya. Nah, ada yang tengok-tengok lah setidaknya. Sudah ada nih digital expert di bidang jual beli online nih. Sudah ada Mas Hari. Apa kabar Mas Hari? Baik. Wih, nih kita matching nih bajunya kayaknya ya? Iya nih. Iya, saya luarnya Ini merah. kebalikan. Apa ketukar nih bajunya? Mas Hari, ini kan banyak sekali sekarang pebisnis atau pengusaha yang lari ke online. Betul. Ya, pertanyaannya saya, seberapa penting sih kita punya bisnis online, apa offline aja udah cukup untuk sekarang? Sebenarnya ya kita harus memanfaatkan dari market yang ada. Online user di Indonesia itu kategorinya cukup tinggi. Oke. Sekitar 175 juta kalau based on data. 175 Nah, juta. jadi kita harus memanfaatkan dari 175 juta orang itu yang sudah bermain di digital atau online. Itu yang sudah bermain ya? Sudah bermain. Yang belum bermain masih banyak lagi ya? Nah, yang akan datang yang bibit-bibit yang baru, mungkin baru umur 8 tahun, 9 tahun, itu sekarang juga sudah main online gitu loh. Benar. Jadi kita harus memanfaatkan, apalagi new normal sekarang ya. Oke. New normal orang tuh susah belanja untuk ke pasar, masih takut. Iya. Mungkin mau beli sayur juga, aduh agak was-was. Iya, betul, Nah, mungkin online ini salah satu wadah, salah satu cara baru untuk kita membeli sayur. Oh, oke. Ya. Saya pengen jualan online. Nah, biar laku setidaknya apa dulu nih yang harus? Oke. Biar Jadi, tertarik gitu orang. Ya, sebenarnya kalau kita mau membeli online, itu biasanya kan lebih ke visual dulu nih. Oh iya benar. Nah, biasanya foto produk itu harus bagus. Itu penting tuh. Soalnya kadang tuh kita kalau, antara produk A, produk B, yang A itu produknya Kemal, kok fotonya agak burem ya gitu loh. Padahal barangnya bagus. Tapi ada produk B yang sebenarnya barangnya biasa aja, tapi dia visualisasinya itu bagus banget. Mungkin saya akan beli produk B dulu. Iya. Gitu. Jadi baru ngomongin harga dan lain-lain. Baru ngomongin harga, baru ngomongin kualitas. Oke. Jadi itu Tapi foto produk adalah peran penting sebenarnya. jadi setidaknya yang bikin menarik pertama adalah fotonya dulu. Ya, visualnya gimana? Gitu. Yang kedua, deskripsi produknya itu harus jelas. Deskripsi produk, maksudnya Ya, itu misalnya gini, penjelasannya. misalnya kita jual jengkol balado. Oke. Gitu kan ya. Oke. Jengkol balado berat 250 gram. Mau rasa yang seperti apa? Ada yang medium, ada yang super pedas. Nah, itu harus penting detail. ya? Itu penting. Atau gini, kita mau menjual dompet. Atau menjual backpack, jual tas ransel. Iya. Saya pernah beli nih. Saya beli ransel, sampai saya terima kok kekecilan. Nah, deskripsi itu penting. Ukurannya. Ada panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, itu penting. Oke. Jangan sampai kita salah beli di Jadi online. misalnya Pak Teners punya bisnis tas ya yang barusan disebutkan oleh Mas Hari. Saya jual tas, backpack, resleting, kantongnya ada 25 gitu ya. Waduh banyak Itu juga ya. semakin detail akan semakin bagus. Oke. Gitu. Jadi ini hal-hal kecil yang saya tidak pikirkan. Iya. Menurut saya tidak penting. Ternyata ini sangat penting. Penting. Oke, foto, Foto, deskripsi. deskripsi. Apa lagi Mas? Nah, Agar setelah tertarik orang untuk melihat setelah dagangan itu kita online. baru rasa atau kualitas. Oke.
supaya orang repeat order. Ya. Bener, Orang bener, udah bener. beli terus tiba-tiba rasanya nggak enak. Nah. Atau orang udah beli sayurnya ternyata kurang fresh. Oke, berarti setidaknya untuk yang pertama kita mau colongan start dulu nih. Kita Iya. mau ambil posisi dulu, yaitu dengan si foto, ya. Iya, betul. Kemudian layoutnya mungkin ya. Iya, betul. Oke, sama kemudian Detailnya harus jelas. Di detail. Nah, berarti modalnya ini kalau ngomongin foto, apakah saya harus menyewa fotografer profesional lah. gitu? Sekarang handphone itu banyak yang murah. Oke. Jadi dari handphone aja tuh kita udah bisa. Tinggal kita mungkin backgroundnya, mau backgroundnya kita. Sekarang nih, ada penjual kayak di Jepara. Dia jual kayak meja seperti ini. Oke. Ada 2 tipe. Ada yang dia desain saat dia foto, itu di layoutnya bagus. Ada kursinya, padahal dia cuma jual meja nih. Oke. Itu menarik. Ada tipe yang lain yang hanya naruh mejanya di kebun. Oke. Gitu. Iya, Nah itu iya, ada, iya. kan itu kurang menarik ya. Jadi gitu loh. estetika ini sangat Nah, penting Pateners betul. ya. Itu Iya, sebenarnya iya. hal-hal simple, tapi kita sebagai customer melihatnya itu penting. Iya, iya, Gitu. iya. Gitu. Oke, itu ngomongin foto dan lain-lain. Ah. Seberapa sering sih Mas Hari kita harus update Ya. online barang-barang kita ataupun ya apa saja gitu? Harus di social media itu seberapa sering sih Mas? Kalau update itu memang sebaiknya dibilang sering atau sehari sekali atau 2 hari sekali itu tergantung. Oke. Karena orang yang jualan itu kan juga enggak, misalkan saya mau jualan sayuran mungkin dia hanya punya terbatas. Di kebunnya mungkin hanya yang luasnya mungkin cuma 3 kali 3 Ya, di ya, samping rumahnya. Nggak mungkin dia akan menjual banyak varian. Oke. Jadi kita memaksimalkan dari varian yang ada dulu aja. Oke. Kalau nanti hasilnya, kalau kita mau menambah lagi, nah itu bisa semakin banyak memang semakin bagus. Tapi nggak harus kita harus punya banyak produk, kemudian kita akan bisa jualan bagus itu enggak. Ada teman saya yang hanya menjual 2 produk pun dia bisa jualan. Oh, Gitu. oke. Dan dia mengupdate setiap hari ya dua produk ini aja terus Oh, gitu. iya, 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 Jadi iya, iya. nggak harus kita update status penting, tapi ya dilihat lagi supaya orang juga nggak bosen nih status yang diupdate tuh kayak itu aja. Iya, benar. Gitu. Oke, tipsnya dari Mas Hari terakhir nih untuk pebisnis luar sana yang pengen bermain online juga apa nih Mas tipsnya? Oke, jadi nggak ada kata telat. Kita bisa mulai dari sekarang. Oke. Dan nggak harus modal besar. Manfaatkan online itu sangat huge banget sekarang. Oke. Dengan 175 juta user. Uh. Itu menurut saya orang itu saya yakin kok kalau diseriusin pasti akan maksimal. Oke, Mas Hari terima kasih banyak, thank you ya, terima kasih banyak nih. Saya yakin ini sangat berguna untuk Pateners di luar sana. Langsung, yang belum pernah main online sekarang. Kita ketemu lagi abis ini, jangan kemana-mana. Mas Hari, tolong ajarin saya foto dong Mas. Mumpung ada di sini. Kita kembali setelah yang satu nih, jangan kemana-mana Pateners ya. Oke. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Oke, Pateners, gimana? Barusan obrolan bincang-bincang saya barengan sama narasumbernya bermanfaat bukan? Mantap ya. Oke, baiklah. Sekarang waktunya saya akan memberikan informasi kepada Pateners. Barang-barang, produk-produk apa saja yang buatan Indonesia dan sangat membanggakan. Yang pertama, ini saya nemu di sosial media Pateners. Namanya adalah Kemal. Kok nama saya? Bukan, dan bukan punya saya. Ini namanya adalah Kemala Home Living. Awalnya, wow saya sih nggak nyangka ya. Ini kayak produk-produk yang ada di mall. Dan awalnya di pasar. Yes, di pasar di Jakarta Selatan, di Pasar Santa loh. Tapi sekarang mereka jualannya di sosial media. Silahkan dilihat, ini ada kayak tempat lilin, kemudian piring-piring, ada sendok terbuat dari kayu, ada baki. Bagus-bagus. Ini saya yakin, kalau bule datang ke sini, turis-turis pasti dibeli. Nah kalau dibeli sama orang-orang turis-turis, pasti bangga dong, ya kan? Kemala Home Living
merupakan bisnis rumahan yang menawarkan peralatan rumah tangga dengan kualitas tinggi dan fungsional. Produk yang dihasilkan Kemalo Home Living adalah peralatan dapur dan peralatan makan yang terbuat dari kayu jati dengan tampilan model yang klasik dan elegan. Mencari peralatan dapur dari bahan yang ramah lingkungan dengan tampilan yang klasik dan elegan, Kemalo Home Living adalah pilihannya. Nah, ini yang berikutnya adalah Vigos Footwear. Indonesia nih. Ini Indonesia. Pateners, oh my God. Ini teman saya, orang Itali. Pablo Endiangelo. Pasti dia nggak nyangka ini buatan Indonesia. Pasti dibilang dari negaranya Itali. Oh my God, ini bagus sekali. Wow, boots, sepatu pantofel untuk pria. Wah, ini sih nggak nyangka ya. Ternyata Indonesia udah nggak kalah sama produk-produk luar negeri. Dan hasilnya silahkan lihat sendiri, namanya adalah Vigos Footwear. Oke, dan ini adalah sepatu kulit. Alright, bangga banget deh. Sepatu yang keren dan nyaman adalah pilihan yang sangat penting, terutama untuk pateners yang sering menghabiskan waktu di luar ruangan. Nah, Vigos Footwear bisa jadi salah satu pilihan pateners nih. Brand sepatu lokal ini menawarkan sepatu berkualitas menggunakan bahan dari 100% kulit sapi asli. Vigos Footwear membuat sepatu kulit dengan model yang selalu up to date dengan bermacam desain menarik dan harga yang terjangkau. Namanya adalah Uwitan. Wah, selama ini kalau misalnya kita bicara mengenai furniture, pasti identiknya dengan American Home Living. Ya, atau enggak Scandinavian Design. Aduh, ini nggak kalah nih pateners. Buatan Indonesia, ini adalah furniture kayu dengan desain-desain yang wow. Cantik-cantik banget, bagus banget. Ada kursi males, ada lemari, ada kursi makan, meja belajar, ada yang rotan. Wah, ini saya nggak nyangka sih beneran. Ini orang Indonesia yang bikin dan hasilnya keren banget, sangat bangga. Uwitan menawarkan berbagai macam furnitur berbahan dasar kayu berkualitas. Dengan desain yang unik, menarik, dan kreatif, Uwitan menghasilkan beberapa produk seperti rak dinding, meja makan, dan storage tray dengan desain minimal sehingga memberikan kesan eksklusif. Buat pateners yang sedang mencari furnitur berbahan dasar kayu, langsung saja cek Instagramnya @uwitan. Next, ini adalah Saat Senggang. Uniknya namanya ya, Saat Senggang. Ini saya iseng aja nyari di sosial media, ternyata ada fotonya bagus, udah gitu, wow. Unik loh produknya menurut saya. Mungkin banyak dari kita yang kalau misalnya tas harus buatan Paris, harus buatan Milan ya. Kalau saya Indonesia. Dan coba pateners lihat sendiri, namanya Saat Senggang. Ini anyaman-anyaman, kalau dilihat, begitu dilihat, wah ini udah pasti. Ini pasti buatan Indonesia. Warna-warnanya juga, wow, bagus-bagus banget. Ada yang cerah, ada yang calm, dan kebanyakan nih handbag ya. Wah, ini saya laki-laki. Kalau perempuan, udah saya borong. Saat Senggang adalah brand yang menyediakan tas wanita dengan bahan dasar yang lembut, unik, dan kreatif. Dengan adanya kreativitas dan inovasi baru dari para pengrajin, tas yang dihasilkan unik-unik dan tentunya dengan mudah menarik minat konsumen. Pateners yang pengen beli tas rajut bisa banget nih. Cek Instagramnya @saatsenggang. Cocok banget untuk pateners yang ingin bergaya dengan tas yang unik ini. Nah, berikutnya adalah Waltz _. Ini salah satu produk yang menurut saya mengikuti zaman. Di saat banyak sekali sekarang orang yang cashless, tidak bawa uang banyak, dia membuat dompet tapi dompetnya isinya lebih didominasi oleh kartu. Nah, jadi nggak butuh lagi tuh dompet-dompet yang besar. Karena sekarang udah banyak orang cashless, ya kan? Ini dompet yang dia buat, ada yang ditaruh di lanyard, ya. Terus saya lihat ada dompet kecil, tapi isinya hanya untuk beberapa kartu. Wow, ini nih, baru beda nih. Mengikuti keinginan pasar dan sangat-sangat kekinian. Dan modelnya, produknya ini bagus-bagus loh pateners. Wow, saya sih nggak nyangka. Patternnya, warnanya, bahannya, good quality. Sangat membanggakan. Orang Indonesia bisa kepikiran bikin produk seperti ini. Waltz adalah brand lokal yang menyediakan berbagai jenis dompet seperti card holder, pocket wallet, keychain wallet, Waltz Bristol, laptop sleeve, dan masih banyak yang lainnya.
Dengan model yang simple dan elegan, Edward sangat cocok digunakan untuk menyimpan uang, kartu identitas, dokumen-dokumen penting, dan barang-barang pribadi lainnya yang mudah dibawa kemanapun selama berpergian. Dan yang terakhir, Pateners, ini adalah snack. Dimana saat ini banyak sekali ya yang menurut saya menyedihkan. Snack-snack ini lebih membanggakan cita rasa luar negeri. Seperti mungkin snack rasa pizza, rasa mozzarella, iya kan? Banyak sekali loh. Rasa Swiss chocolate. Nah ini nih namanya adalah Boboko Snack Official. Snack yang bangga sama rasa Indonesia. Ada rasa batagor, snack rasa bakso aci. Aduh bagus banget. Aduh rasanya, baru lihat Instagramnya aja. Udah pengen beli. Banyak. Ada rasa apa lagi nih? Oh, rasa ramen Sunda. Udah gitu ada rasa cireng, rasa seblak. Ini bangga saya sama produk-produk seperti ini. Packagingnya juga bagus dan harganya ya ampun saya beli 1 truk. Boboko Snack Official menawarkan beragam cemilan khas Sunda yang kekinian dengan rasa yang lezat, gurih, dan nikmat. Boboko Snack Official menyediakan beberapa produk seperti seblak, kecimpring, dan gochujang. Cara masaknya pun beragam. Ada yang digoreng dan ada juga yang direbus. Untuk Pateners yang suka ngemil, boleh banget cobain nih. @Boboko Snack Official. Dijamin enak Pateners. Dan itulah Pateners, produk-produk yang kualitasnya bagus dan membanggakan. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, saya bukan lagi tidur. Tapi saya sedang mencari inspirasi. Inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Terkadang datang dari membaca atau sekedar ngobrol-ngobrol sama teman. Nah, timbullah satu inspirasi untuk membuat bisnis. Ini ada beberapa ya, bisnis atau usaha yang saya dapat ketika saya lagi browsing di internet, kayaknya patut dilakukan di Indonesia. Bukan mengcopy, tapi beradaptasi and membuatnya lebih baik. Oke, contohnya nih, nah ini bagus nih menurut saya. Ada virtual tour. Jadi ini adalah tour museum secara virtual. Wow, gimana tuh Pateners? Kebayang nggak sih kalau misalnya nih Pateners bisa bikin startup, ya, bisa bikin aplikasi untuk virtual museum, untuk turis-turis yang ada di luar negeri ketika pandemi selesai, mereka kesini deh. Wih, bagus kan tuh? Dan ini sudah ada di Louvre, yaitu di Prancis. Saya nyebutnya bener nggak tuh ya? Louvre. Di Paris tepatnya. Ingin mengunjungi museum di seluruh dunia, tapi belum bisa datang langsung? Tenang Pateners, saat ini sudah ada virtual tour. Ini merupakan konten digital dari gambar 360 derajat yang bisa diputar secara horizontal dan juga secara vertikal. Contohnya di Museum Louvre yang berada di Paris ini. Dengan konsep virtual tour, Pateners bisa melihat suasana lingkungan di sekitar Museum Louvre dengan lebih luas dan seakan-akan berada di sana. Konsep virtual tour ini juga dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat membantu para turis lokal maupun mancanegara dalam mencari informasi detail terkait tempat wisata yang diinginkan sebelum mengunjunginya secara langsung. Apalagi di Indonesia, baik banget potensi wisata yang bisa diekspor dengan menggunakan virtual tour ini. Nah, bisnis yang kedua adalah masterclass. Wow, ini luar biasa. Ini adalah kelas yang ngajarnya bener-bener master. Contoh, acting. Yang ngajar tuh sekelas Julia Robert. Masak. Yang ngajar Gordon Ramsay. Saya kemarin diajarannya sama Gordon Ramsay. Nah ini patut nih. Ada yang pengen bikin nggak kira-kira kelas virtual tapi yang ngajarnya jagoan-jagoannya. Contoh misalnya bagaimana belajar balapan, racing, yang ngajarlah pembalap Indonesia. Wow, bagaimana caranya desain baju. Misalnya yang ngajar adalah Ivan Gunawan.
harus ada yang bikin nih kayak gini-gini nih. Di luar negeri namanya adalah masterclass. Masterclass merupakan platform pendidikan online dengan beragam bidang keahlian yang diajarkan langsung oleh para ahli. Perusahaan ini berasal dari San Francisco, Amerika. Masterclass membagikan ilmu tentang bagaimana menjadi profesional di bidangnya. Salah satu pengajarnya adalah Roy Finley. Ia adalah seorang ahli berkebun dengan cara unik. Contohnya mengubah laci menjadi pot bunga. Tujuan yang ingin Roy Finley capai adalah menjadikan berkebun sebagai rutinitas dan sumber kreativitas. Nah, Pateners, strategi masterclass ini bisa banget loh diterapkan di Indonesia. Tentunya pas banget sama kamu yang suka berkegiatan di rumah. Jadi bisa tetap aktif meski di rumah aja. Nah, ada lagi nih yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Pateners, khususnya yang suka sama binatang. Ini adalah pet grooming. Yes, saya tahu pasti Pateners akan bilang, udah banyak di sini kayak begini, udah banyak grooming. Ya mungkin di setiap jalanan ada pet grooming. Tapi, nah ini pet groomingnya beda. Pet groomingnya itu kayak, wah saya sih belum pernah lihat ya. Dan semoga ini bisa jadi inspirasi untuk Anda agar mempunyai produk diferensiasi di jasa Anda. Lihat deh, wah bagus kan? Kebayang nggak sih, binatang yang terlihat seperti jerapah dan zebra ini ternyata seekor anjing loh Pateners. Berbeda dari pet shop lainnya, Katrina's Pet Shop yang berada di San Leandro, Amerika ini memberikan pengalaman unik kepada pemilik hewan dengan mengubah penampilan anjing menjadi lebih lucu dan menggemaskan. Tentunya tidak membahayakan kondisi hewan, karena produk yang digunakan adalah produk ramah lingkungan, tidak beracun, dan tanpa alkohol. 100% berbasis vegan dan aman untuk hewan. Ayo Pateners, kita buka usaha pet shop unik seperti Katrina's Pet Shop ini di Indonesia. Bisa kali ya anjing kesayangan dibentuk jadi macan? Rawr! Itu dia, inspirasi yang semoga bisa membantu Anda memulai usaha. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali. Ternyata, makanan khas kota Palembang tidak hanya pempek saja loh. Ini dia salah satunya, kue tradisional khas Palembang milik toko kue Harum. Mardo, panggilan akrab pemuda yang sekaligus owner dari toko Harum Palembang ini, memutuskan untuk terjun ke dalam dunia wirausaha berawal dari ilmu entrepreneur yang ia peroleh di bangku kuliah. Awalnya setelah saya lulus kuliah, saya dibekali dengan beberapa pelajaran entrepreneurship di kuliah saya. Dan melihat potensi kue khas Palembang yang sangat besar untuk dijadikan oleh-oleh, saya melihat ibu saya sangat pintar sekali membuat kue khas Palembang. Jadi saya kombinasi, kolaborasi dengan ibu saya, membuat kue khas Palembang ini menjadi produk andalan dari Palembang. Pemberian nama brand suatu usaha pastilah tidak sembarangan. Begitu pula dengan keputusan Mardo mengusung nama Harum sebagai brand toko kue tradisional khas Palembang miliknya. Jadi Harum itu singkatan dari nama kakek saya, yaitu Haji Abdurrahman Ujang Malian. Jadi singkatannya Harum. Sebagai apresiasi saya terhadap beliau, saya menamakan usaha ini dengan nama beliau. Usaha toko kue yang dirintis Mardo sejak tahun 2012 lalu ini juga terinspirasi dari keinginannya untuk melestarikan kue tradisional khas Palembang di kalangan anak muda. Mencoba untuk melestarikan makanan tradisional khas Palembang ke kalangan anak muda terkhususnya. Semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali.
Baiklah Pateners, kita ketemu lagi di Berita Bagus. Bersama saya Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangkubrata di Harjo. Udah hafal belum? Belum? Saya juga belum. Baiklah, kita masuk ke Berita Bagus yang pertama. Jadi beritanya gini Pateners. Bantu UMKM, Sri Mulyani ajak masyarakat jajan di warteg. Itu saya. Sarapan warteg, makan siang warteg, makan malam warteg. Wah, semuanya warteg, enak-enak. Orek, ada pecel, ada soto, semuanya ada, lengkap dan sehat semuanya ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh masyarakat untuk membantu UMKM dalam negeri, salah satunya dengan membeli makanan di warteg. Menurut Ibu Sri Mulyani, peran masyarakat sangat penting dalam membantu keberlangsungan UMKM. Itu dia berita bagus yang pertama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak masyarakat turut membantu UMKM. Seperti membeli makan di warteg dekat rumah atau membeli produk dari orang-orang seperti chef yang sempat bekerja di hotel kemudian dirumahkan akibat COVID-19. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 123,47 triliun rupiah. Kita lanjut ke berita bagus yang kedua. Pemerintah subsidi UMKM, Sandiaga optimis ekonomi membaik. Bagus. Pemerintah resmi mengumumkan program bantuan produktif usaha mikro atau UMKM sebesar 2,4 juta ke 12 juta pelaku usaha. Wah, bagus ini. 2,4 juta bisa jadi sesuatu. Idenya dari mana? Dari nonton Paten. Karena banyak ide-ide di sini. Bagus sekali. Nah, terkait hal ini, Bapak Sandiaga Uno memuji langkah tersebut dan optimis Indonesia akan membaik. Ayo, nanti kalau dapat dana 2,4 bikin apa kira-kira ya? Itu dia, berita bagus yang kedua. Sandiaga Uno memprediksi kondisi ekonomi Indonesia akan berada di kisaran -2 hingga +1%. Ini merupakan kabar baik untuk pelaku usaha. Pemberian dana khusus berupa subsidi kepada UMKM yang terdampak COVID-19 sebesar 700 triliun rupiah dari pemerintah diharapkan segera terrealisasi. Berita bagus yang ketiga. Bamsud minta Pemda jadikan pelaku UMKM sebagai sahabat. Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Bambang Susatyo menekankan keberadaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM membuat detak jantung perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi dari Pemda ini harus menjaga dan melihat mana nih ya mungkin pusat-pusat jajanan yang ada itu harus dijaga. Kalau dijaga orang-orang pada beli ekonominya muter. Itu dia berita yang bagus. Belum selesai. Masih banyak ini berita-berita bagus. Kehadiran pandemi COVID-19 telah membuka mata semua pihak bahwa keberadaan UMKM tidak boleh disepelekan. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menegaskan penyelamatan UMKM adalah bagian dari menyelamatkan ekonomi nasional. Selain mengalokasikan anggaran bantuan, pemerintah pusat juga perlu mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan pelaku UMKM sebagai sahabat. Berita bagus selanjutnya. Nah, ini datang dari laut. Gini Pateners, ini bukti pemerintah hadir untuk UMKM di tengah pandemi. Sangat berasa sekali. Demi mempermudah usaha mikro kecil dan menengah ya dalam menjalankan usahanya. Salah satunya di bidang kerajinan limbah hasil laut seperti ikan dan kerang. Wah, itu enak pakai nasi ya. Nah, pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang mendukung agar pelaku usaha terus memiliki daya saing. Jangan sampai kalah. Usaha terus, keluarkan ide-idenya. Kira-kira usahanya apa lagi nih? Nah, belum selesai. Kita lanjut lagi ke berita bagus selanjutnya. Penasihat Dharma Wanita Persatuan DWP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Iis Edi Prabowo mengatakan, sektor yang menjadi prioritas untuk diselamatkan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 saat ini adalah UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Dukungan pemerintah sangat penting dilakukan agar para pelaku UMKM tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini. Nah, berita yang terakhir yang bagus adalah Sarinah. Tahu dong Sarinah? Ini tempat saya dulu ngumpul sama gebetan. Sarinah akan menjadi pusat UMKM. Bapak Erick Thohir, apakah Anda siap sambut wajah baru? Begitu katanya. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Bapak Erick Thohir mengatakan Gedung Sarinah siap bertransformasi menjadi pusat usaha mikro, kecil, dan menengah. Wah, ini adalah mimpi semua orang. Punya usaha, tapi usahanya di jantung kota Jakarta. Ini adalah support pemerintah yang bagus. Perombakan konsep bisnis Sarinah jadi pusat UMKM direncanakan berjalan dalam rentang waktu 1 tahun. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan potensi UMKM di Indonesia menjadi salah satu sektor penopang perekonomian terbesar. Sarinah akan bertransformasi menjadi pusat ekosistem bisnis berbasis komunitas yang mendukung kemandirian dan mengembangkan produk-produk lokal. Sekian berita untuk hari ini bersama saya Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangkubrata di Harjo. Terima kasih. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Oke, sudah diupload, bagus, lumayan. Followers naik tambah 100. Nggak bayar loh follower saya, bener-bener organik. Oke, Pateners, terima kasih sudah menyaksikan Paten. Semoga Pateners mendapatkan banyak inspirasi, ide-ide yang sudah punya usaha jadi bisa berkembang lagi usahanya. Untuk itu saya Kemal undur diri. Minggu depan saya akan kembali lagi dengan banyak sekali ide-ide dan usaha-usaha yang benar-benar wow, out of the box. Oke, untuk itu saya Kemal undur diri. Saya ingin update sosial media saya biar tambah laku, followers tambah banyak, cuan juga bertambah. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita harus bangkit, jatuh bangun jatuh bangkit.